Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Safrial TV, sudah lama kita tidak ketemu di konten-konten yang sifatnya wawancara. Saya kebetulan pada malam hari ini kedatangan tamu istimewa, yaitu Fahri. Fahri yang sejarahnya pertama sekali ketika kita buat Safrial TV ya. Kita buat Safrial TV, tenaga teknisnya kemudian gimana? Ya itu Fahri. Jadi kita sama-sama belajar secara otodidak dan tempatnya di sini. Ya. Saya sengaja tadi sebelum Fahri datang, Roman tidak tahu bahwa saya mengubah set ini supaya mengingatkan Fahri bahwa kita pernah bicara di sini, di kursi ini, kursi yang jelek ini pada sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam untuk melahirkan Safrial TV. Saya perkenalkan dulu, Fahri ini mahasiswa alumni HI Visi Polundri tahun masuk tahun 2016. Masuk tahun 2016, selesainya 2020. Selesai 2020, kebetulan tersasar ke rumah gara-gara menunggu wisuda dan COVID. Ya. Nah, ada berapa bulan di rumah? Hampir 6 bulanan juga, Pak. Hampir 6 bulanan juga menunggu wisuda. Ya, waktu itu. Dan kita berbincang banyak, dan kebetulan pas kuliah daring saya punya rancangan 21 Desember ya. September ya, 21 September kita ingin membuat konten YouTube untuk pembelajaran. Dan kita sama sekali awam tentang YouTube ini. Ya, tentang bagaimana mengedit, bagaimana menguploadnya, dan bagaimana men-share-nya semuanya. Kita belajar secara otodidak, dan bahkan logo Safrial TV itu segera diketahui itu didesain oleh Fahri di kafe. Nah, kemudian dikirim ke kita, ke saya, dan persetujuan dari saya. Dan itu Fahri, Safrial TV itu openingnya itu saya potong karena terlalu panjang, karena kita tidak tahu nih ya. Hasil dari evaluasi. Hasil evaluasi saya, kita melihat efektivitasnya, kita potong. Itu. Kemudian sampai tidak sampai 1 bulan ya. Iya. Nggak sampai 1 bulan, Fahri kebetulan siap wisuda, lalu dipanggil kembali. Kebetulan sudah ada buka di Aceh, kemungkinan masuk ke Aceh. Iya. Pulang ke Aceh. Ya, betul. Pulang ke Aceh. Dan alhamdulillah pula ketika Fahri di sini tes S2 Gadjah Mada lolos. Ya, di rumahnya juga. Juga konsultasi dengan saya. Pada mulanya ingin di Unhan. Ya, Universitas Pertahanan. Cuma harus gap year, harus nunggu setahun lagi. Iya, nunggu setahun lagi. Tapi saya katakan ya udah. Yang ada aja dulu, kejar waktunya. Alhamdulillah sekarang sudah semester 3. Semester 3. IPK 3,81. Oh, 3,81. Alhamdulillah. Berarti sekarang teori sudah habis dan lagi menulis tesis. Sekarang kebetulan pulang ke Aceh. Iya, tentang rekonsiliasi di Aceh. Oh, masih lanjutan kajian. Masih kajian rekonsiliasi. Masih kajian. Jadi sekalian riset di Aceh. Iya, Pak. Sekalian riset. Nah, ini sekedar bincang-bincang sama Fahri. Dan ada beberapa kali karena komunikasi kita itu jauh, mengirim itu ada beberapa kali yang Fahri ikut campur tangan, tapi setelah itu prosesnya jauh, kita juga tidak mau mengganggu Fahri untuk studi. Akhirnya saya putuskan untuk Fahri tidak dilipatkan lagi. Kebetulan ada si F yang membantu ya. Nah itu, tapi bukan berarti Safrial TV itu lupa dengan sejarah. Artinya Safrial TV itu sudah 1040 sekarang subscribe, cuma jam tayangnya sehingga kita nggak tahu dikasihnya sama YouTube nih. Kalau YouTube-nya baik hati bisa ngasihkan dana, karena kita udah setahun lebih ya, kalau tidak kita akan pacu jam tayangnya. Dan Safrial TV itu sudah punya anak-anaknya lagi, ada namanya Ruku-Ruku khusus podcast, kemudian ada namanya juga TAS, tunjuk aja Safrial TV, Safrial Sastra Safrial, TAS, kemudian ada lagi Aira 2020. Jadi ada lagi. Bahkan sekarang
kita sudah mengembangkan ke TikTok dan Snack. Snack, Ah, video pendek. video pendek. Dan di apa ada juga video pendek juga YouTube-nya kita juga menggunakan short YouTube. Baik Fahri, ini dari kacamata Fahri nih Iya. perkembangannya sekarang ini udah di digital nih, apakah itu secara TV atau secara umum. Kebetulan kuliah di Jogja sekarang, bagaimana pandangan Fahri melihat dunia digital ini di perguruan tinggi? Iya. Saya ingin mengulang sedikit ke belakang Iya. sejarah Safrial TV dan bagaimana Safrial TV itu bisa lahir. Iya. Jadi saya pribadi waktu itu merasa kaget dan malu karena Bapak masih perhatian terhadap dunia pendidikan dalam kondisi yang waktu itu memang karena pandemi COVID-19 semua akses itu terbatas. Iya. Jadi atas dasar tersebut saya pun sampaikan kepada Bapak kalau kita sama-sama belajar Iya, waktu betul, itu ya. benar. Jadi dengan kemampuan yang seadanya Betul. dan bermodal semangat dan juga semangat Bapak sebagai tenaga pendidik untuk bisa tetap berkontribusi dalam proses belajar mengajar, makanya Safrial TV itu lahir. Iya. Terus bersamaan dengan itu pengembangan dunia digital yang memang sekarang sangat pesat dan merambah ke dunia pendidikan dalam proses belajar mengajar. Menurut saya memang konsep ataupun konteks YouTube sebagai ruang belajar itu sangat produktif ya Pak ya. Iya. Dan juga memang aksesnya sangat mudah. Iya. Jadi memperpanjang tangan dan juga baik dari tenaga pengajar ataupun mahasiswanya punya referensi yang luas. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang Bapak ajarkan yang bisa diputar kapan saja, yang bisa dilihat kapan saja, terutama ketika si mahasiswanya membutuhkan. Kemudian saya salut buat Bapak dan konsistensinya. Bahkan sekarang tadi saya baru berkunjung ke rumah Bapak kembali, sudah berkembang sampai ke video-video pendek. Jujur saja bagi saya yang bisa dibilang hidup di era pengembangan informasi ini, saya merasa kalah jauh dari Bapak karena bahkan ketika saya belum memulai apa-apa Bapak sudah sejauh ini. Jadi saya sangat takjub dan juga mendoakan mudah-mudahan apa yang Bapak cita-citakan terhadap pengembangan channel YouTube pendidikan khususnya bahasa Indonesia ini bisa berkembang jauh. Apalagi memang pengembangan yang Bapak lakukan sudah menyasar ke wawancara terhadap individu, pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa diambil oleh kita semua sebagai bahan pembelajaran dan juga sebagai evaluasi di masa yang akan datang. Baik, Pak Adi, ini sebagai informasi nih. Jadi kita Safrial TV itu sebetulnya sebagai motivator juga untuk mahasiswa juga punya channel. Jadi mahasiswa bahasa Indonesia profesor di bahasa Indonesia FK Unri sekarang 100% sudah punya channel YouTube. Jadi channel YouTube itu karena mereka juga menggunakan channel-channel mereka untuk pelaporan tugas. Jadi kita tidak memperalat, sekali lagi bahwa Safrial TV tidak memperalat mahasiswa untuk pengembangan Safrial TV. Jadi kita memang memotivasi agar mahasiswa punya channel sendiri. Dan bahkan kita buat reward. Tahun 2021 kemarin, angkatan 2021, bahkan mereka ada yang 6 bulan sudah mencapai 1000 gitu, 1000 subscribe gitu. Bahkan Safrial TV itu setahun. Nah, ini mereka 6 bulan, 1 semester. Kenapa tidak gitu? Satu, yang kedua kita juga ingin sebetulnya Safrial TV itu memotivasi agar mahasiswa mandiri. Dengan ada penghasilan dengan dunia digital yang digelutinya, dia dapat penghasilan sendiri dan bisa membiayai kuliahnya sendiri. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi itu, dan insya Allah tahun 2022 ini bahasa Indonesia itu sudah mulai mengembangkan nanti ke TikTok pendek, kemudian di Snack. Nah, untuk itu saya memulai dulu. Jadi saya nggak bisa menganjurkan mahasiswa, saya memulai dulu gitu. Saya memulai dulu Snack, saya memulai dulu TikTok, lalu saya pelajari apa kelemahan-kelemahannya gitu. Ya, walaupun secara finansial kita Safrial TV itu belum
menghasilkan secara finansial. Tapi kita yakin bahwa dengan Safira TV itu ada beberapa konten channel lagi yang kita kembangkan. Ada namanya Tas, ada namanya Ruku-Ruku, ada namanya Aira 2020. Nah, karena Aira itu khusus untuk Aira dan cucu saya. Baik, kalau menurut Fahri ini apa yang perlu dibenahi? Kalau dari saya pribadi belajar dari pengalaman dan juga kerja dengan Bapak mengembangkan Safira TV ini, memang tantangan paling besar dalam pengembangan YouTube ataupun konten-konten media sosial itu lebih kepada kreativitas. Ya, jadi konten kreator ya. Konten kreator itu. Ya, artinya kita dengan keterbatasan, betul, kita juga harus berfungsi juga sebagai konten kreator. Gitu. Ya, karena memang yang bisa saya gambarkan adalah untuk bicara di depan kamera ataupun mengedit dan segala macam itu sangat membutuhkan energi dan semangat yang besar. Makanya saya pribadi merasa kalah sama semangat Bapak gitu kan. Bapak sangat betul-betul gigih gitu. Iya, saya tahun depan udah 60 maksudnya. Jadi mahasiswa juga, Pak kaget ya, Pak kok udah masuk Snack TV, udah masuk TikTok gitu. Ya saya memberikan motivasi. Artinya kita nggak bisa, kita harus kayak memandikan kuda. Kita terjun dulu gitu. Kita buktikan dulu. Alhamdulillah nih contohnya di Snack TV, dari 20 konten saya buat sudah ada penghasilan, walaupun sedikit. Artinya kita membuktikan bahwa itu ada penghasilan loh. Kebetulan saya sudah punya penghasilan dan saya sudah transfer ke Dana, sudah ada penghasilannya gitu. Itu memang itu tantangan yang pertama Pak. Yang kedua, bagaimana kita saling mensupport channel. Betul. Jadi misal seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, saya ingat betul ketika perdana kita mengundang tamu untuk Safira TV itu, sebagian mungkin merasa kurang masih awam terhadap bentuk pengembangan pendidikan di dunia media sosial itu. Tapi dari usaha yang terutama Bapak lakukan itu berhasil meyakinkan mereka, bahkan juga sekarang mereka bisa mengembangkan channel-channel sendiri. Harapannya memang melalui channel itulah informasi, ilmu dan segala macam bisa di-share, dibagikan dan juga saling mendukung, sehingga kita tidak hanya menjadikan itu ruang tapi juga menjadi sumber penguat kita untuk bisa saling mengembangkan diri, terutama di bidang karya-karya itu sastra itu. Ya dunia digital ini kan dunia tanpa batas. Ya kan? Artinya kita tidak ada batas negara, tidak ada batas suku, dan tidak ada batas disiplin ilmu. Semuanya itu mencakup. Betul. Saya beri contoh begini, Pak. Saya baru tahu ketika saya buat konten nih di Snack, tahu-tahu satu malam itu sudah 1.000 yang nonton. Aira di Aira 2020, ketika saya membuat konten Aira Pandai Berjalan, itu 11.900 yang nonton. Nah, ketika saya baca yang viewernya itu ada Andre Aceh loh. Berarti semua gitu. Semuanya, bahkan itu konten anak-anak, ya materinya si Aira, tapi yang nonton itu supir truk, ibu rumah tangga, tidak semua itu. Sampai ke Aceh, sampai ke daerah Sumatera Barat, dan sampai bahkan ke India. Ke Filipina bahkan. Jadi ada konten juga Filipina. Ketika saya buka, saya like, dia punya konten orang Filipina. Ada bahasa India juga, ada bahasa Inggris juga gitu. Dan itu artinya kita membuktikan bahwa dunia kita tanpa batas akhirnya. Dan kita juga harus baik-baik menyajikan materinya. Betul. Ya kan? Artinya kalau kita salah menyajikan materi, otomatis orang akan dapat informasi yang salah. Jadi bumerang ya Pak ya? Jadi bumerang gitu. Satu lagi Pak, sebetulnya dunia digital ini dunia tanpa batas, dan jari-jari kita ini bisa jadi penentu nasib kita dan nasib orang lain. Oleh karena itu kita juga harus taat dengan undang-undang ITE. Kalau di negara kita undang-undang ITE, tujuan kita tidak memanfaatkan media sosial ini untuk menghujat orang. Ya kan? Jangan kita menghujat orang gitu. Asalkan itu hanya sifatnya positif, ya aman kita. Taruhlah masalah penghasilan itu masalah dampak hasilnya ya. Sama juga kalau dikatakan, ini nggak ada hasilnya. Kita kuliah bertahun-tahun, sekolah dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sudah 12 tahun, perguruan tinggi 4 tahun, sudah 16 tahun, tambah lagi kalau S2, S3,
sudah 20 tahun sekolah. Betul. Apakah sudah menjamin penghasilan? Belum tahu. Betul. Ya kan? Itu kan akibat dari apa yang kita lakukan, apa kita buat. Jadi kalau saya bukan tujuannya jadi penghasilan itu, tapi kita manfaatkan ini sarana yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan. Nah, baik Wari, ya kalau di Jawa gimana? Kalau di Jogja itu gimana? Memang pengembangan dunia digital di sana lebih pesat ya Pak? Iya, lebih pesat. Betul. Karena memang di kota-kota besar kan dampak teknologi itu lebih dulu. Iya, betul. Kemudian mungkin yang utama-utamanya itu seperti kreativitasnya, bagaimana ketika proses editingnya segala macamnya. Betul. Dan saya pribadi merasa memang apa yang Bapak rencanakan waktu itu punya prospek yang bagus. Iya. Jadi mungkin sekalian juga di video ini teman-teman, terutama teman-teman dari FK Bahasa Indonesia yang mungkin juga saya pernah masuk ke grupnya, grup Bahasa Indonesia itu, jadikanlah YouTube ini selain sebagai hanya sumber referensi, tapi juga memberikan referensi ke orang lain, entah itu pengalaman atau mungkin karya-karya. Karena anak-anak FK Bahasa Indonesia punya peluang besar seperti yang Bapak sampaikan, ada drama, puisi segala macam yang bisa menjadi tempat YouTube, menjadi tempat atau ruang pengembangan dirinya. Betul. Jadi begini Wari, kalau kita lihat ini dari beberapa YouTuber dan pengamat ekonomi sekarang, prospek terdepan yang paling terbuka sekarang dalam lapangan kerja itu ada 3, yaitu yang pertama dunia digital ini, jadi content creator. Artinya kita bisa bekerja di content creator orang, di lembaga orang, atau kita menciptakan sendiri content creator. Yang kedua, kita punya sendiri wadah tadi, kayak YouTube, kayak Raffi Ahmad, kayak Baim Wong, kayak Deddy Corbuzier dan sebagainya. Mereka punya channel sendiri. Yang ketiga, menggunakan media ini untuk bisnis. Ini peluang. Ya, karena beberapa sana saya sebutkan, mereka dengan mendekati para YouTuber sebagai brand ambassadornya, apakah dia Ricis, apakah Raffi Ahmad atau Digita, ataukah Baim Wong, Atta Halilintar, mereka berbisnis dengan cara menggunakan media ini, dan itu cukup bagus. Kayak Atta Halilintar, dia berbisnis di pakaian dan makanan ringan ya, dan dia menggunakan itu. Bahkan sekarang pemerintah justru mendekatkan diri kepada para YouTuber. Sebagai penyambung informasi. Gitu. Dan ini sebetulnya satu lagi, banyak hal-hal yang membuat kita kaget. Ya, ini kebetulan Pak Ari kan sekarang bicara tentang basket nih. Saya ngikuti itu tentang perkembangan Raffi Ahmad, Rans itu. Ada grup dia. Ranspix Basketball. Ranspix itu. Kemudian dia Gading juga kabarnya. Gading di Solo. Grup Solo. Lupa saya namanya. Baimong juga ada. Baimong juga ada gitu. Nah, mereka berdua ini berpengalaman dengan Raffi Cilegon. Kan membuat orang kaget dengan cara Cilegon itu. Ketika orang tidak boleh menonton, lalu Raffi membuat tanding persahabatan dengan Persema Malang. Ya kan? Dan itu digital. Dan mereka jual tiket. Jadi bisa dikembangkan. Jadi mereka memadukan dunia entertain, dunia digital ini dengan olahraga. Akhirnya seperti yang dikatakan oleh temannya Raffi, ketika dia bangun PIK, itu yang tempat pusat olahraga dia. Iya kan? Artinya begitu orang melihat prospeknya ini. Karena dengan Ran itu punya follower yang tinggi 50 juta subscriber. Kalau digabungkan ya semua grupnya gitu. Dan ini sebetulnya harapan kita sebetulnya bagi saya nih, bagi saya memberikan penyadaran paling tidak. Ya artinya dalam artian pengetahuan saya di dunia digital, kita sama-sama belajar nih. Sampai sekarang masih jauh dari apa yang standar minimal. Standar minimalnya juga tidak tercapai gitu. Jauh gitu. Masa. Baik, jadi Pak Ari dalam rangka sekarang ini ke
dalam rangka ke Riau, ke Pekanbaru. Ada kegiatan pertandingan DBL Honda DBL Riau Series 2021. Oh, Honda ya? Iya, sponsornya Honda DBL Riau Series 2021. Oke. Jadi Pak Adi saya pengurus sebagai komisi pertandingan. Komisi pertandingannya. Ya, sebagai komisi pertandingan. Oke lah. Ya mudah-mudahan selamat dan terus dipantau perkembangan Safrial TV. Ini pertemuan kita pertama dan setelah kita Pak Adi pulang ya. Setelah pulang tuh saya masih ingat kontennya kita buat kontennya. Konten pulang itu mudah-mudahan ini saya kelompok-kelompok Visipol yang kreatif ini ada Sinyok juga kemarin kita Eko yang mengambil pilihan sebagai pelatih bola, kemudian si Arif ingin buka kafe. Nah sekarang Fahri sambil studi di basket basket. Semuanya berhasil. Tapi saya pesan juga Fahri, karena saya masih melihat bahwa informasi tentang Aceh itu di dunia digital itu masih kurang. Betul, minim sekali Pak. Masih minim sekali. Jadi orang yang bicara Aceh itu masih minim sekali. Nebak-nebak ya Pak ya. Baik itu tradisinya, baik itu alamnya, masyarakatnya gitu. Sehingga selalu image-nya itu keluar tuh yang negatif. Betul. Ya kan, image itu Aceh itu sebagai pusat ganja. Malah orang nggak tahu tentang tradisi ganja itu gimana dulu dari peraturan pemerintah gitu. Itu perlu, artinya kalaupun Fahri tidak sempat, barangkali ada adik-adik Fahri generasi muda Aceh yang menggeluti dunia digital. Itu sebenarnya Bapak sudah pesankan ke saya sebelum pulang kemarin. Cuma memang itulah kadang ada keterbatasan saya, dan itu juga saya akui. Makanya saya bilang semangat Bapak itu lebih gigih untuk Bapak lebih tahu adat dan budaya kami di sana. Banyak informasi yang malah saya dapatkan dari Bapak yang bukan orang Aceh sendiri gitu. Nah artinya begini sebetulnya begini, kita bisa nyambil kita bisa nyambil karena kita punya HP yang barangkali kalau Fahri mungkin karena HP kapasitas HP-nya perlu juga diremajakan. Ada wawancara dengan orang, tiba-tiba sekarang nih kita ketemu nih, ada Sinyok nih, tanpa direncana nih, Sinyok datang, nanti kita akan buat konten dengan Sinyok gitu. Kalau dulu saya rencanakan mau buat Sinyoknya aja sibuk kali, ya kan? Sebagai setelah sarjana itu masih sibuk, setelah sarjana masih sibuk. Kebetulan dia datang tuh, kita undang. Nah ini contohnya sekarang kan, jadi bedanya di dunia perfilman perlu diedit dengan rapi. Betul. Di dunia ini bisa dikatakan natural aja gitu ya. Saya melihat mengamati itu perjalanan Deddy Corbuzier itu podcastnya. Bahkan terakhir itu wakil presiden datang, menteri sudah datang semuanya gitu. Orang-orang yang pro dan kontra, tokoh-tokoh yang pro dan kontra pun dia undang. Karena dia sebagai media cuma, ya kan, bukan dia berpihak pada siapa, tidak. Ya kan? Ingin berbincang ingin berbincang, artinya ingin menggali sejauh mana orang bisa mengetahui tentang ini orang ini. Tinggal orang tuh menilai negatif dan positif itu urusan orang. Dan dia termasuk orang yang ranking, kalau saya tidak salah untuk YouTube-nya, penghasilan YouTube-nya Deddy Corbuzier itu bisa ranking 5 besar gitu. Dari Kis, Atta, Baywong dan Raffi itu giliran dari mereka. Nah itu luar biasa. Pada sekarang bahkan dia buka lapangan kerja. Ada satu podcast baru, Somasi. Yang disponsori sama si Cepat itu Jadi Somasi itu saya melihat beberapa lapangan kerja orang-orang yang artinya mungkin bukan pekerja tetap yang dia sebagai seniman stand up komedi itu dia undang. Lapangan kerja gitu, kesempatan. Baik, makasih Fahri. Kita jumpa lagi nanti di konten berikutnya karena dia Fahri belum pulang, masih ada, kita tunggu pembicaraan kita selanjutnya tentang Fahri ini. Bahkan kita ingin menggulit tentang dia, tentang pacarnya Resti juga yang lagi di Jogja gitu, tentang dunia Aceh gitu. Kebetulan Fahri berangkat dengan Resti. Dulu saya sarankan juga betul, dari Bapak yang sarankan Resti itu kuliah di UNY di jurusan olahraga, sekarang juga S2 dalam teori juga. Mudah-mudahan mereka ini juga, saya mengharapkan mereka ini pulang
ke negeri masing-masing itu selesai dan S3. Amin. Karena masih muda, dia masih semangat, jangan dicampur dengan virus-virus lain lah gitu. Nanti barulah kalau ingin bangun rumah tangga udah selesai bikin gitu. Kalau kita mau jadi dosen, ya kita harus S3 aja. Kalau kita udah beranak pinak dulu baru kuliah, repot. Jadi saya berharap Pak Hari jadi sosok yang berhasil nanti, dan doakan juga channel Safriyal TV ini berkembang. Dan terus terang sekarang Safriyal TV ini tunggal, saya sendiri. Tunggal, jadi saya mengendalikan ada 4 channel YouTube, tambah TikTok, tambah snack, tambah short YouTube. Gitu. Jadi luar biasa sibuk saya. Tentu pasti ada keteter-keteternya. Ya Pak Hari ya. Makasih Pak Hari atas ini dan mengembalikan kenangan Pak Hari bahwa kita duduk pernah duduk di sini di Safriyal TV. Di Safriyal TV membicarakan Safriyal TV. Betul. Makasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan kita sebelum Pak Hari pulang ke Aceh. Kita akan jumpa lagi nanti di pembicaraan berikutnya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.